Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa merapat ke depan. Ya, yang nanti ada yang datang bisa diisi di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadrati Rasulillah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi thayyibin tahirin wa ashabihi al-ajmain wa akramin wa sayyidil anbiya'i wal mursalin wa malaikatil muqarrabin wa ibadil ihsanin. Summa ila imam al-muhajirin Allahumma bisa wal imam Fakih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wal imam Alwi Abu Fakih wal imam Abdurrahman As-Sirkaf wa ila Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz wa usulihim wa furuihim wa man hawlahum ajma'in wa jami'i sadatil Ali Ba'alawi min masyarikil ardi ila magharibiha bariha wa bahriha. Summa ila walidina wa auladina wa ahlina wa man intasaba ilaina wa masyayikhina wa ikhwanina fi jam'iyati sarubiyati wa amwatina khassa wa amwatil muslimina amma anna allaha yatawassahum birahmati wal maghfirati wa yaskinuhumul jannah birahmatihi wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi salli ala Muhammad habibika syafi'il musaffa. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad alal wara rubatan wa arafa. Muhammad asmal baraya jahawa awsan. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad waslub bina Rabbi khairan mahya. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa afina wasbi kulla mujad. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa aslihil qalba wa huwan fa. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa fil mu'adi wa rihu arda. Muhammad tahullu fi hisnikal muwanna. Ya Rabbi salli ala Muhammad
Assalamualaikum
ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا الله هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع قصنا وحبانا ما عليك الأضرار بعد بسرك الأسماء فهم سبل النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أسبحوا لولائه العنوانا والتابعين لهم بصدق ما حدا حال المودة هيا جل شانا. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى رانحا مشوانا. أين المحبون الذين عليهم بل النفوس مع النفائس لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به دعش وأثمرانا. فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتعن تسأل ربها رضوانا. حال المحبين كذا فاسمع الأسير المشفع وجب الأذانا وارسل إلى أنصاف طه المجتبى واحلل لقلبك يمتلئ وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا. ونور طه عبده من به في ذكره عظم به منانا. ورحمة المولى تأمل قوله فليقرأ وقت به فرحانا. واستمسكا بالعروة الوثقى معتصما بحبل الله منا شانا. واستثيرا الأنوار ومكيلا متى كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين ماء فاستفيق من غفلة عمداه كن يرضانا. واعبد إلى أسرار ربي لم يزل يذكرني بين الخيار مصانا. لم تمتلك من سوبتين إلانا في غيرها حتى بروزيانا. فأنا خيار من خيار قد ضربت بنكاح لإلهي صانا. ظهره الله حماه الله وما براك مثله إنسانا. وبحبه وبذكره ونصره والتوكيل رب العرش قد أوصانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبنا من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه
إله نؤودا قلبي بيناها لنا تبيانا أخذ ميثاق الذين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا تؤمننا وتنصرنا وتصبحون أهوانا بشروا أبوابهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا وهو وإن جاء مقدم ينصرنا تحت لواء من هدانا يا أمة الإسلام أول شفيع ومشفع أنا قبلها توانا أتاؤنا فهو سلام طاعة يشفع لقوم كان جوف فكذلك بانا ويا حمد الله جل بيده ولا أول الآتي أنا جنانا وأطاعوا الخلق على الله أنا ولقد حباك الله منه حنانا ولسوف يؤتيك فترضى جل من مؤت تقاصر أن أطاعوا دهانا بالله كابر ذكرى وصفي محمد كيما تزيها عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من شاءه قد كان أمامك به الأم آمنة بنت وهب من لها أعلن إله مكانا بوالد المختار عبد الله بن عبد المطلب رآنا قرآنا قد كان يأمر نور طه وجهه وسرائر ابن المنصور حيانا وهو ابن هاشم وكريم الشهاد عدد منافع سيد كان يدعى همكي وانسانه قارئ على أرض بذلك الشام واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله أدنانا فهناك بك واعلم بربه إلا سمائل كان لأبي معوانا وحينما حملت به آمنة لم تكن شيئا ينقض سوانا وبها أهام الركوب من رب السماء أبصر أتى والهم ولا أحزانا ورأت كما قد جاء ما علمت به أن مهيمن شرفت أبوانا وجد المقادون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي وتجلت الأنوار من كل الجهات لي فوقت ميلاد المشفع هذا وقبيل فخر أبرز الشمس الهدى وأرى الحبيب وكرم الله صلى الله على محمد
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi ولد الحبيب فخرها سجيدا لله من أحسن وفرانا ورعاية المولى تهيت بأحمد في كل حين ذاتنا وعيانا قد أرضى له الأم ثم سويبة وحليمة من صدها قد بانا قد بشرت سويبة سيدها أبا لهب اعتقها فرحانا لم ينس خالقنا له فرحته بالمصطفى وبذا الحديث أتانا أن الأنزاب مخفف في كل اثنين لفرحته بمن وافانا أزال الكفر فكيف بفرحة منزف أدي امتلا إيمانا رأت حليمة ما فرأت من بكرك في محمد ما هير أذهانا در له الثري وفركان بطنها يبيت يبكي مصغابا جيعانا لكنه ليلة أن جاء الحبيب بات منفور الرضا سبحانا ودارت النفاط أسكانا وقد سامنا له وجبتها فكان شانا أنكره رفقاتها أشجار أحجار على مولانا سبحان من أنطق أشجار وأحجار تحيي المصطفى سبحانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد أنس الحبيب بشيرة مرضية ومات عصيانا ترحم وعين الله من أدبه أحسن تأديب النبي إحسانا ونشأ صدوقا محسنا ذا عفة وفتوة وأمانة معوانا ذا همة وشجاعة وتوقر ومكارم لا تحتسي حسبانا دعي الحميد وهو في أهل السماء نعم الأمين له المهيمن صانا ذهبت به الأم تزور أباه في طيبة إذ فيها الحمام
كان والمصطفى في بطنها وقد أتى عليه 6 من سنيه الآن وقد كان الموت حين رجوعنا فحباه عبد المطلب حنانا 2 وفاه الحمى وضمه عمل العفو عليه جنانا خطبته بنت ويلد بالقبس والعرس لا حازت بالمشفع شانا قد حقق المولى لها آمالها نالت سلاما عاليا ومكانا وحل مشكلة لوعد العد حجر الأسود بالكعبة حيث أبانا عن سنة العقل ووقاد الحجاب سبحان من علمه وأعانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأتاه جبريل بوحي الله في غار راح يعبد الرحمن وضمة 3 ثم أرسله اقرأ وربك علم الإنسان فدعا 3 بغفا فأتاه أن اصدع بما تؤمر به إعلانا كثر الحذا وهو الصبور لربه وهو الشكور وكان لا يتوانى ماتت خديجة أبو طالب بال5 فاشتد العذاب فنونا وأتى تصفيفا داعيا فرموت بالأحجار بل أغروا به السبيانا ملك الجبال أتى فقال أطبقها فقال لا بل أرتجي الركبانا أسرى به المولى وصلى خلف الرسل وشاهد برزخا وجنانا عرج الحبيب إلى السماوات العلى والعرش والكرسي رأى مولانا والإذن بالحجر هجرة جاء ليسرب وإذ دعا البلد الكريم وجانا وأقام 10 داعيا ومجاهدا وصبا وصحابه كانوا له أعوانا لا يرفعون إذا أتى أصواتهم بل لا يحدون البصر إمعانا قدرا وتعظيما لشأن محمد إذ قتلوا في فضله قرآنا ولقد رأوا من خلفه عجبا وكم قد شاهدوا ما هير الأذهان غرما وعفوا وسخاء وتواضعا والجدع حنى محبة وعنانا والماء من بين الأصابع نابعا والجيش أضحى شاربا ضيانا والله قد عظمت معاجر أحمد فرعى المحيمن للنبي مكانا ولقد قزى 27 مع الصبب بالرجالا
قد مشوا ركبانا أقرب به وصحبه وبتابعين يا رب ألحقنا به إحسانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati nabiyhi wa du'a wal huda wa dalalata ala al khairi ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan nikmat panjang umur, kita juga diberikan nikmat waktu yang luang, dan juga kita diberikan taufik dan hidayah sehingga kita bisa ngumpul bareng, duduk bareng di dalam masjid Al-Istiqomah ya namanya. Mudah-mudahan sesuai dengan namanya menjadikan kita semakin istiqomah, semakin lurus, semakin semangat untuk belajar menuntut ilmu agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita lakukan pada malam hari ini adalah dulu aktivitasnya Nabi Muhammad dulu kayak begini. Rasulullah kesehariannya itu adalah di masjid, duduk bersama para sahabat untuk belajar. Innama bu'itsu mu'alliman, kata Nabi. Sesungguhnya saya diutus sebagai seorang guru, sebagai seorang pengajar. Jadi mudah-mudahan sebagaimana kita berkumpul di dunia, jadi nanti kita juga berkumpul di akhirat nanti insyaallah di surganya Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita melanjutkan pembahasan daripada kitab Al-Manhajus Shalih Syarah Usul Faridatus Sadah Al-Ba'alawi yang dikarang oleh guru mulia kita Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Sumit hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulubi fidarul yamin. Itu terakhir kali kita bahas tentang apa di mukadimahnya kita ya, yang mana dari kalimat-kalimat pembukanya saja kita sudah bisa mengetahui kalau yang ngarang kitab ini bukan cuma orang yang tinggi ilmunya, tapi juga sangat tawadhu. Karena apa? Karena memang seperti itu hakikatnya ilmu. Orang dia kalau punya ilmunya manfaat, ilmunya gubul, tawadhunya pasti nambah. Itu pasti nggak bisa dipisahkan. Tapi kalau ada orang ilmunya nambah tapi tawadhunya kagak nambah, nah berarti ilmu yang dia punya itu cuma gambar, bukan apa? Bukan asli, cuma sekedar gambar. Gambar bukan asli, sesuatu gambar cuma gambar doang, cuma apa? Palsu, bukan cuma casingnya doang, tapi aslinya nggak ada, nggak ilmu yang bermanfaat, amalan yang makbul,
itu pasti bikin orang makin tawadhu, dia makin merendah, makin ngerasa dirinya dia bukan apa-apaan, makin nggak pernah ngerasa dirinya dia lebih mulia, lebih unggul daripada orang lain, enggak, tapi semakin tawadhu. Man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Siapa orang yang tawadhu, maka dia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini beliau melanjutkan wa innani ma'a i'tirafi bil ajzi wat taqsir. Dan saya di sini nih yang pengarang kitab ini menulis bil ajzi wat taqsir, dengan pengakuanku atas ketidakmampuan dan juga kelalaianku, wa tisafi bil jahli, dan juga dengan kebodohanku. Bodoh apanya? Ada alim alamah, diakuin sama ulama-ulama, bukan cuma yang Ba'alawi, bahkan yang non Ba'alawi, dari bukan cuma yang ada di Yaman tapi juga yang di luar, semuanya ngakuin keulamaannya Habib Zain. Tapi dia bilang dengan ketidaktahuan saya, dia bilang, wah kayak yang Anda bilang di bulan lalu ya, ini ngomong kayak gini nggak formalitas enggak, tapi betul-betul dari lubuk hatinya yang paling dalam, ngerasa dirinya dia nggak punya beban, ngerasa dirinya dia bukan orang alim, padahal alamah, bukan alim lagi ya, alamah. Apa di sini beliau mengatakan, uharidu ikhwani, saudara-saudaraku, min ahli baitul tahirina khususan, saudara-saudaraku dari para ahlul bait secara khusus, wasairul mu'minina umuman, ala tamasuki bi tariqati haula asrada al-muhtadin wal a'immatul muhtadin. Saya mengajak kepada saudara-saudara saya dari ahlul bait dan juga dari kaum mukminin secara umum untuk berpegang dengan jalannya para sahabat. Kenapa nanti kita sebutkan? Karena sebagaimana perkataannya Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu anhu, "Maharadun ala suluk fi tilkal masalik khalilayya hal min mus'idin minkuma ala suluki sabili darasil khafiyyah ta'akhkhara anha al-aktsarun wa aradu lima alimu fi qad'iha min masyaddah." Kemudian fa'alaina ma'asyiral ikhwan an nad'a aqdamana ala mawdi'i aqdamihim. Hendaknya kita meletakkan kaki kita di dalam langkahnya mereka. Wa namshi ala ma masyaw alaihi bi injamihim wa iqdamihim. Jalur yang udah mereka tempuh, udah kita nampaknya di situ, udah jelas jalannya. Kita jangan ngambil jalur yang lain, jangan ngambil jalan yang lain. Jalannya udah jelas nanti nih disebutkan. Apa itu jalannya mereka? Fa inna tariqatuhum mabniyatun ala salasil hisab. Jalannya mereka berlandaskan kepada tiga hal. Yang pertama apa? Luzumil, kita berpegang dengan Al-Quran, wattiba'is sunnah, dan juga dengan meneladani sunnahnya Nabi Muhammad SAW, wal iqtida bisalafil ummah, dan meneladani para pendahulu. Wadzalika wasiratul mustaqim. Itu tuh yang namanya siratul mustaqim. Apa itu siratul mustaqim? Jalan yang lurus. Al-musyar ilaihi bi qoulihi ta'ala wa anna hadza sirati mustaqiman, yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, wa anna hadza sirati mustaqiman, inilah jalanku yang lurus, fattabi'uh, maka ikutilah. Wala tattabi'us subula, jangan ngambil jalan yang lain. Apa akibatnya kalau kalian ngambil jalan yang lain? Fatafarraqu bikum an sabilihi, kalian akan terpecah belah daripada jalan tersebut. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Kemudian berkata Abul Aliyah fi qoulihi ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Kita bacakan tiap hari lagi baca surat Al-Fatihah. Kira-kira kalau kita baca surat Al-Fatihah merenungkan maknanya enggak? Tahu nggak lagi ngomong apaan? Atau jangan-jangan baca surat Al-Fatihah ya udah gitu aja kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nggak tahu makna, nggak tahu asal menggugurkan kewajiban doang. Kan Al-Fatihah itu kan rukun, termasuk rukun qauliyah kan ya? Berarti kalau rukun qauliyah itu nggak boleh dalam hati, harus diucapkan. Minimal kupingnya dia dengar. Rukun qauliyah. Kalau enggak maka sholatnya nggak sah. Ada banyak orang yang udah asal bunyi doang, asal Bismillahirrahmanirrahim, nggak ada cita rasanya banget. Padahal maknanya itu dalam banget. Bismillah, dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman
Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Pemilihan iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami meminta. Itu kita lagi baca surat Al-Fatihah tuh Allah menjawab daripada bacaan kita. Hamidani abdi, hambaku memujiku. Asna alayya abdi, majadani abdi, hambaku mengagungkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau aku meminta apa yang pertolongan. Terus apa supaya gak salah jalan sama Allah diajarkan? Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Itu yang kita minta. Apa? Tunjukkanlah kami ke dalam jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Oke, an'amta alaihim itu tuh siapa? Mereka apa? Ulama menyebutkan hum alu Rasulillah sallallahu alaihi. Itu jalannya siapa tuh? Jalan yang lurus yang Allah perintahkan kita untuk berpegang pada jalan tersebut. Itu adalah jalannya keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahkan dalam Al-Fatihah tiap hari itu yang kita baca, yang kita lagi sholat ya 5 kali sehari, itu Allah mengajarkan kita untuk punya ikatan yang kuat dengan orang-orang soleh. Apalagi wabil khusus orang-orang soleh yang berasal dari keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Al-Haddad mengatakan inna tariqat sadah Bani Alawi aqwamut turuq wa adalhum. Tariqahnya, jalannya keluarga Ba'alawi itu adalah jalan yang paling lempang, paling lurus. Ini tanpa mengecilkan jalan yang lain ya. Enggak, sedikit pun enggak. Tapi kita harus tahu jalan yang kita punya ini adalah jalan yang lurus, salah satu jalan yang paling lurus. Kalau ada yang nanya, antara tariqahnya Ba'alawi ini khusus untuk habaib dong? Enggak. Ini diperuntukkan untuk kaum mukminin secara umum. Asalkan apa? Asalkan orang Islam ya, dia menjalankan apa yang dijalankan oleh tariqah Al-Ba'alawi, maka dia masuk ke dalam golongannya, ikut dalam barisan, nimbrung di dalam gerbongnya. Yang penting ikutin. Kadang ada maaf nih dari habaib, tapi dia nggak ngikutin, ngambil jalan yang lain. Padahal jalan guru-gurunya udah jelas, jalan orang tuanya udah jelas, tapi dia ngambil jalan yang lain. Ntar nih ada disebutin ancamannya kayak gimana. Ya berarti dia keluar, meskipun nasabnya nyambung, keluarganya nyambung, tapi dia ngambil jalan yang lain, keluar dari barisan, gak ikut tuh dalam rombongan. Jadi yang paling penting itu adalah ikut menerapkan apa yang diajarkan. Karena apa? Aqwamut turuq wa adaluha wasiratuhum ahsanus siyar wa amtaluha wa innahum ala tariqatil musla wal mahya ila afiyah wal mashra ila Allah. Mereka dalam jalan yang paling jelas, wasabilil aslam wal aflah, jalan yang paling selamat, yang paling selamat, yang paling gak kena ribut. Makanya kalau antum dengar tuh apa, Al-Imam Faqih Al-Muqaddam itu terkenal istilahnya tau gak apa ya? Kasrus sayf, matahin pedang. Ini leluhurnya Ba'alawi, matahin. Di zaman dulu emang orang pegang pedang tuh udah sesuatu hal yang lumrah. Semua orang rata-rata punya pedang karena banyak peperangan antar suku, perang segala macam. Sama Imam Faqih Al-Muqaddam pun sama, beliau punya apa? Punya pedang. Tapi akhirnya pedangnya dipatahkan. Simbol pedangnya tuh apa? Mulai hari ini pedangnya kita adalah pulpen. Mulai hari ini pedangnya kita adalah, maksudnya apa? Maksudnya jalannya kita adalah dakwah ilmu. Kita nggak pakai kekerasan, kita nggak pakai pedang. Makanya pedangnya beliau dipatahkan, dikasih sama salah satu muridnya, namanya Al-Syekh Al-Amudi. Itu sampai sekarang ada tuh makamnya di mana, di Kota Dawan. Dawan itu kalau dari Tarim sekitar 3 jam naik mobil. Itu ada tuh makamnya gubahnya Syekh Al-Amudi tadi tuh, salah satu murid kesayangannya Imam Faqih Al-Muqaddam. Itu di dalam tabutnya, tabut kita tahu tabut kan apa, tempat iya tuh yang penutup itu tabut namanya itu. Itu di dalam ada lubang kecil di situ. Kalau kita masukin tangan ke dalam masih ada tuh pecahan pedangnya Faqih Al-Muqaddam.
Sampai sekarang masih ada. Cuman nggak kelihatan pakai mata. Cuman kita masukin tangan, ada tuh bekas apa? Bekas pecahannya. Kata beliau apa? Mulai sekarang keluarganya kita nggak pakai pedang. Kita apa? Manhajnya kita adalah manhaj yang menyebarkan kedamaian. Nggak perlu pedang. Pedang kita mulai sekarang adalah pulpen. Maksudnya apa? Ilmu. Itu pedangnya kita. Yang bagi lefalafi man yabahiju ghairal manhaj alladhi daraja alaihi asrafu wala an yamilu atariqati masiratihim lianna tariqatahum hiya allati yashhadu bi sihhatiha al-kitab al-aziz was sunnatul karimah wal atharul mardiyah was sirah al-kumah talaqal dzalika falafan an salaf wa aban anjad ila Nabi Muhammadin sallallahu alaihi. Karena kenapa? Jangan ngambil jalur yang lain, karena jalur ini adalah kesahihannya sudah diabadikan Allah di dalam Al-Quran. Kesahihannya sudah dituliskan di dalam sunnahnya Nabi Muhammad SAW dan juga kalamnya para ulama. Ini jalur ini diwariskan dari ayah ke ayah, dari guru ke guru, terus sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya kita lihatnya, kalau kita lihat simbolnya para habaib yang ada zaman sekarang, diantaranya pengarang kitab Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Sumaid, dan juga guru kami Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hamid. Mereka tuh simbol-simbolnya para habaib sekarang. Apa kata Habib Umar? Ana atakalam an lisani syaikhi. Saya berbicara dengan lisannya guru saya. Aneh ngomong pakai lisannya guru aneh. Enggak ngomong maunya dia enggak. Ini yang aneh omongin, yang aneh sampein, yang aneh ajarin, bukan bikin ajaran sendiri. Udah ada, menyampaikan dari gurunya sama kayak gitu. Aneh cuma nyambung lisan gurunya. Aneh Fadal Habib sini maju ke depan. Dia juga sama dari gurunya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Sedikit pun tidak bergeser. Fadal Habib sini. Sudah disiapkan. Insya Allah nih Habib anak sibuk nih baru nyampe. Makanya dulu pernah kita sama salah satu gurunya kita diingetin yang Alawiyin ya, waktu itu khusus. Apa katanya? Kalian nih ke atasnya nih alim bin 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 alim sampai ke Rasulullah. Wali bin wali bin wali bin wali bin wali sampai kepada Rasulullah. Jangan sampai keputus di ente. Tanggung jawabnya berat. Itu aib, memalukan. Kalau ada rantaian emas, atau paling bawahnya itu apa ya? Kuningan yang udah keratan. Padahal atasnya emas semua. Tanggung jawabnya berat. Melanjutkan apa yang telah dilanjutkan oleh guru-guru kita. Agar anjad ila Nabi SAW. Naqalahu Imam Ali bin Hasan Al-Attas di dalam kitabnya beliau Al-Qirtas. Qirtas itu syarahnya Ratibul Attas. Ada di kalangan sama salah satu cucunya beliau namanya Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, Sahibul Mashhad. Itu tiap tahun ada haulnya. Di mana? Di kota Mashhad di Hadramaut. Kalau dari Hurairah kampungnya Al-Attas tuh dekat setengah jam. Tapi kalau dari Tarim sekitar 2 jam kalau di mobil. Itu Amir Abdurrahman bin Syekh tuh punya foto di situ, cabangnya Ruba Tarim. Itu yang punya beliau tuh, Habib Abdurrahman bin Syekh, yang di mana yang biasa baris yang di tempat itu. Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas. Ada tiap tahun. Menariknya apa? Ini kota Mashhad tadinya ini kota begal. Orang lewat situ kalau nggak harta yang hilang, nyawa yang hilang. Kira-kira kalau kita dapat kabar dikirim khuruj dakwah, terjun keluar dakwah kemana? Ke suatu kota yang kotanya itu terkenal sebagai kota begal. Kira-kira pengen terjun nggak di situ? Lahan boro-boro, lahan basah, jadi lahan berapi. Zaman sekarang maaf nih, ada sebagian orang kalau dakwah itu yang dicari itu apa? Yang udah makmur, yang udah banyak muhibbin, yang udah banyak orang alim, yang udah pokoknya tahunya kalau dakwah udah disambut, udah maaf diamplopin. Tapi kalau daerah pedalaman yang Islam masih jarang,
jarang orang mau di situ. Ini kota masyhur, kota terkenal, kota begal dulunya. Tapi begitu masuk Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas jadi kota ilmu, berubah. Kota begal berubah jadi kota. Ada dakwah bawa senjata nggak? Ada. Dakwah bawa kitab, bawa pena, itu yang dibawa. Nggak bawa senjata. Sampai sekarang itu ada halnya tuh setiap setahun sekali. Alaihi rahmatullahi taala. Kemudian berkata Al-Imam Tahir bin Husain bin Tahir, ini saudaranya atau kakaknya daripada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang ngarang kitab Sulamut Taufik, yang ngarang qasidah Ya Arhamar Rahimin. Nah itu beliau, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Tinggalnya di kota Masileh. Masileh itu kalau dari Tarim sekitar naik mobil sekitar 40 menit ada kali, 30 menit. Jadi kan ada alun-alun ya, alun-alun kota tuh. Kalau kesini Seun, Habib Al-Habsyi, Situ Duror. Kalau kesini Hautoh, Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, muridnya Imam Al-Haddad yang ngarang kitab Risalatul Jamiah. Kalau ke sini Masileh, nah itu Masileh tuh, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Jadi kalau Habib Tahir bin Husain bin Tahir saudaranya. Keduanya punya ponakan yang juga ulama besar, namanya Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Ini beliaunya apa? Menariknya dulu apa? Kagak berarti kan ini berdua nih. Itu kalau apa berjalannya tuh setiap pergerakannya tuh Habib Abdullah kalau sama Habib Tahir kakaknya tuh udah kayak makmum sama imam. Makmum sama imam geraknya gimana? Kan kalau imamnya gerak, makmumnya gerak. Itu saking adatnya sama kakaknya tuh kayak gitu. Kakaknya bergerak itu baru diikuti di belakangnya, ikutin semua. Dan orangnya tuh sangat memanfaatkan waktu. Jalan kaki, kajian kitab, mau apa? Sambil mutolaah, bahas kitab, bahas pelajaran, bahas masalah, sambil jalannya tuh. Kalau kita kan enggak ya, nongkrongnya, ngobrolnya udah gak jelas udah. Jalannya ngobrolnya gak jelas enggak. Jalan biasanya ngobrol. Bahkan kalau salah satu ada yang di kamar mandi, yang satu lagi baca kitab suaranya agak dikencengin. Supaya apa? Supaya yang dalam kamar mandi bisa nyimak. Kan kalau dalam kamar mandi nggak boleh kita bawa kitab, nggak boleh kita mutolaah dalam kamar mandi gitu. Zaman sekarang pakai HP lagi gitu. Ntar apa? Buka kitab lagi sambil nongkrong gitu, nggak boleh. Ini terus gimana? Supaya apa? Supaya waktu di kamar mandinya tetap bisa manfaat. Kalau yang satu di kamar mandi, yang satu lagi di luarnya tuh sambil baca kitab, supaya yang dalam bisa dengerin. Saking memanfaatkan waktu, begitu luar biasa. Kemudian apa? Ini keduanya punya bibi. Apa bibi kalau bahasa kita tante ya? Iya tante. Khalah kalau bahasanya khalah atau amah gitu. Nah, bibinya ini waliyah. Bibinya nih waliyah, wali perempuan. Dipanggil ini masih muda nih ceritanya nih berdua nih. Ya Abdullah ya Tahir. Mari. Iya kenapa wahai bibi? Kalian bukan laki. Hah? Dibilang gitu, bukan laki, bukan rejal. Ente berdua bukan rejal, bukan laki. Bukan laki-laki sejati maksudnya. Kenapa kok bilang kok bukan rejal? Pernah ketemu Rasulullah kan? Belum pernah, bukan laki. Laki sejati adalah yang pernah jumpa sama Nabi Muhammad. Pernah mimpi ketemu Rasulullah kan? Gak pernah. Bukan laki berarti. Terus gimana caranya biar supaya bisa mimpi ketemu Rasulullah? Dikasih amalan, dikasih segala macam tuh, akhirnya diamalin. Seiring berjalannya waktu, laporan sama bibinya, wahai bibi, kita sekarang udah jadi laki. Kenapa? Udah ketemu sama Rasulullah dalam mimpi. Iya, alhamdulillah kemarin kita udah berjumpa dengan Rasulullah di dalam mimpi. Apa kata bibinya? Belum jadi laki belum. Kenapa? Ketemunya sama Nabi dalam mimpi kan? Kalau ketemu sama Rasul secara secara langsung baru laki. Itu tuh jangankan ketemu secara langsung ya, ketemu secara terjaga aja tuh udah susahnya minta ampun kan ya. Tapi Rasul bilang, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haq fa inna syaitan la yatamathal. Siapa orang yang bermimpi bertemu denganku, maka dia betul-betul ketemunya sama Nabi. Karena apa? Karena syaitan la yatamathal bi. Syaitan enggak bisa menyerupaiku. Karena syaitan kadang-kadang kalau masih bisa nyamar jadi orang tua kita,
Bahkan kadang-kadang bisa nyamar jadi ulama loh, setan. Dia nyamar jadi ulama, terus kita mimpi ketemu ulama, tapi kok ngajarinnya yang enggak, yang aneh gitu, yang enggak benar. Nah, itu berarti setan tuh. Dia nyamar dalam bentuk ulama, nyamar jadi gurunya kita, nyamar jadi orang tuanya. Tapi kalau nyamar jadi Nabi Muhammad nggak bisa, aksesnya diblokir sama Allah, nggak bisa. Kenapa? Karena yang pertama itu ya, untuk memuliakan zatnya Nabi Muhammad, siapa nggak bisa nyamar jadi Nabi Muhammad, nggak bisa. Kemudian apa? Kalau setan bisa nyamar jadi Nabi, itu orang yang tersesat bakalan banyak banget. Makanya aksesnya diblokir sama Allah Subhanahu. Akhirnya dikasih amalan sekian banyak, akhirnya berhasil keduanya. Wahai bibi, alhamdulillah kita berhasil ketemu sama Rasulullah secara terjaga. Kalau mau tahu susahnya itu kayak gimana, itu harus melampaui sekitar sekian ribu hijab gitu untuk bisa ketemu sama Rasulullah secara langsung. Secara kematian Nabi ya, ini orang zaman sekarang itu bisa apa nggak bisa? Tapi harus melampaui sekian ribu hijab penutup tirai. Tirai yang pertama apa? Tirai yang pertama itu hawa nafsu yang kita ada tiap hari, itu yang pertama. Baru yang pertama. Kita baru di tirai yang pertama udah gagal semua kebanyakan. Baru yang berapa? Baru yang pertama, belum yang kedua, belum yang ke-50, belum yang ke-1000, belum, baru yang ya lakukan hal Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendaki. Ini apa Habib Tahir bin Husain bin Bahar mengatakan inna taqwa bikamaliha wa tafsiliha wa ijmaliha qad sabbaha abaudal awal. Sesungguhnya ketakwaan dengan kesempurnaannya dan juga dengan perinciannya secara garis besar qad sabbaha abaudal awalun, telah dituangkan atau telah diterapkan oleh para pendahulunya kami. Wassalafun salihun, salaf itu artinya pendahulu ya, orang-orang yang saleh. Fi qalbi siratum as-sawiyah, di dalam jalannya mereka yang lurus. Wa tariqatum al-mardiyah, fa hiya al-urwatul wusqa la yastamsiku biha illa al-aqqa. Itu adalah talian yang kuat yang tidak berpegang kepada talian tersebut kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la yazibunha illa al-ashqa, tidaklah berlepas daripada jalan tersebut kecuali orang siapa? Ashqa, orang sial. Yauma ya'ti la yatakallamu nafsun illa bi'idznihi faminhum syaqiyyun wa sa'id. Entar di hari kiamat bakalan ada orang sa'id, orang yang beruntung, bakalan ada orang yang syaqi, orang yang sial. Wala yazibuha illa asbab. Wa hiya tariqatur rasul. Ini adalah jalannya Rasul. Wal khulafa ar-rasyidin al-qul wal ma'mur bil 'adli 'alaiha bin nawajid min kulli talibin akhir. Yang diperintahkan oleh Allah untuk apa? Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'u. Alaikum bin nawajid, digigit pakai gigi geraham, maksudnya betul-betul apa? Dipegang kuat, jangan dilepasin, jangan dikasih kendor. Kemudian apa? Sumainaha bi taqdir ya'idul aqrab wasi'atul aqrab bil isyara ila nabudh minha ala ijma'. Kemudian di sini Habib Zain menjelaskan secara garis besar. Tariqahnya Habaib itu kayak gimana sih? Tariqahnya Ba'alawi. Ini yang pertama, innaha ulumun wa a'mal. Dia adalah ilmu dan juga amal. Ilmu, amal. Orang kalau nggak ada ilmunya apa yang mau diamalin? Al ilmu bila amal kasajari bila ilmu yang tanpa amal bagaikan pohon yang kagak punya buah, pohon yang nggak berbuah, pohon kering. Jadi kalau kita ibaratkan ilmu itu adalah pohon dan amal itu adalah buah, terus gimana bisa nongol buah kalau kagak ada pohonnya? Lebih gak mungkin lagi. Jadi bukan cuma belajar, ilmunya tinggi, kemudian mengamalkan, menerapkan apa yang telah diajarkan, apa yang telah dipelajari. Terus kalau orang pengen ngamal gak punya ilmu, apa yang mau diamalin? Ilmunya kagak ada. Pertama gitu, ulumu wa amal, ilmu dan juga pengamalan. Wa tathhirun lil bal, nih ngebersihin hati, mensucikan hati dari segala macam hal yang gak pantas, yang buruk. Min radha'il khilal, daripada perkara-perkara yang tercela, kayak apa misalkan, kayak sombong, merasa diri lebih mulia daripada orang lain, atau apa? Riya, senang dipuji sama orang, senang dengan popularitas. Wow, terkenal senang, viral.
dipuji sama semua orang. Kalau dia datang orang pada bangun, pada cium tangan bolak-balik. Kalau perlu kakinya kasih kalau bisa. Senang tuh dia terkenal, followersnya makin banyak. Waduh. Itu kotoran. Ngebersihin hati dari kotoran kayak gitu. Makanya ulama-ulama daripada habaib mobil khusus ya, mereka tuh punya sifat itu khumul. Khumul tuh nggak senang tenar. Sukanya tuh nggak ketahuan. Tahu tuh. Kalaupun ada di antara mereka yang akhirnya jadi terkenal, itu terkenal bukan karena maunya dia. Mereka kalau bisa milihnya nggak ada yang tahu, nggak ada yang kenal. Tapi memang kadang-kadang daripada sholihin, aulia itu Allah pilihkan mereka jadi terkenal untuk jadi hikmah, jadi pembimbing bagi umat. Merekanya sendiri pun sebenarnya nggak suka untuk terkenal. Kalau bisa mah bisa terkenal. Makanya kami masyhur bi barakatil, banyak wali orang saleh yang masyhur, yang terkenal dengan keberkahannya wali yang kagak terkenal, yang gak ketahuan. Yang orang yang gak ada yang tahu kalau dia orang soleh, orang alim, orang wali. Karena apa? Karena itu kubul, orangnya benar. Membersihkan segala hati kita daripada apalagi yang perlu dibersihkan dari hati kita. Hasad, susah melihat orang lain senang. Kalau teman kita beli motor baru, meriang dia. Tetangganya bangun rumah baru, hasut. Dari mana tuh? Jangan dari judi. Orang lain senang, dia susah melihat orang lain itu hasad namanya itu. Kadang-kadang bentuk hasad yang paling buruk tuh dia pengen supaya nikmatnya dia pindah ke dia. Dari orang itu pindah ke dia. Itu yang paling parah, paling jelek, paling buruk. Kadang ada jelek juga, tapi parahan yang tadi apa? Yang penting jangan dia deh yang dapat. Kalau dia rugi, kalau dia bangkrut, kalau dia kena musibah, senang tuh orang. Naudzubillah. Hasad itu tuh bentuk kekurang ajaran yang sangat parah kepada Allah. Kok bisa kurang ajar sama Allah? Dia nantang Allah berarti tuh, nantangin Allah. Orang ngiri nantangin, seakan-akan dia ngomong gini sama Allah, ya Allah, kok ke dia sih? Kenapa nggak ke aneh? Aneh ini lebih berhak loh. Aneh ini lebih ini loh, aneh lebih senior loh, aneh lebih ini loh. Kok ke dia sih? Harusnya ke aneh. Mirip kayak sama siapa? Kayak iblis. Iblis kan tuh kayak gitu sama orang. Anak khairun minhu itu. Jadi bukan cuma ilmunya yang tinggi, bukan cuma mengamalkan ilmunya, ibadahnya banyak, tapi juga ngebersihin hati itu para hamba. Gak ada kebencian dalam hatinya mereka kepada muslim manapun, meskipun muslim yang jahat sama mereka, meskipun orang Islam yang musuhin mereka nggak pernah membalas kebencian dengan kebencian. Mereka membalas kebencian dengan doa, membalas kebencian dengan nasihat. Itfa billati hiya ahsan. Itu kan Quran mengatakan seperti itu. Sedangkan tadi disebutkan di awal kalau tarikahnya Ahlul Bait itu luzumul kitab. Iltizam, berpegang teguh dengan Al-Quran. Quran yang apa? Itfa billati hiya ahsan. Jawab, respon, balas dengan cara yang paling baik. Biarin mulutnya orang kotor ngatain habaibnya gak balik ngatain. Kalau ikut ngatain bedanya apa? Ada orang benci sama habaib, benci sama Ahlul Bait. Mulutnya udah kayak kebun binatang loh. Kotor, kasar. Terus dari Ahlul Baitnya juga sama, ngebalikinnya makin kotor lagi. Bedanya apa terus? Gak ada bedanya berarti dong. Enggak, harus beda. Karena apa? Wa kullu inain bima fihi Allahu. Setiap wadah pasti menuangkan isinya. Tutur kata itu tuh cerminan dari hati. Kayak contohnya nih, ini di depannya ada 2 gelas. Yang satu isinya air putih apa air bening sini namanya? Air putih kan susu, air putih. Ini air bening namanya. Apapun namanya lah. Kalau dituang kira-kira yang keluar apa? Air putih, air bening. Ini isinya apa nih? Susu ya? Ini isinya susu. Kalau ada tuang yang keluar susu. Kalau ada wadah isinya air comberan, pas dituang yang keluar tidak air
Sama, lisannya orang tuh gitu. Orang kalau tutur katanya yang buruk, kasar, jelek, hatinya gitu. Sama persis cermin. Itulah kenapa para guru-guru kita, sampai sekarang pun kita bisa lihat, bukan cuma yang di zaman salaf doang. Guru-guru kita yang masih hidup sampai sekarang, kami menyaksikan mereka bukan cuma ngajarin, betul-betul dari segala macam perilakunya kita belajar dari mereka. Mulutnya nggak pernah ngatain orang, nggak pernah gosipin orang, nggak pernah mencaci maki orang. Meskipun orang yang ngatain mereka, itfa billati hiya ahsan. Kemudian apa? Wa tahliyatuhu bi kulli khuluqin hamid. Menghiasi hati dengan segala macam akhlak-akhlak yang terpuji, seperti apa? Ikhlas, yang paling penting lah. Kemudian apa? Zuhud, gak cinta dunia. Kemudian apa? Qanaah, merasa cukup dengan yang sedikit. Man lam yashkur bi qalil la yashkur bi katsir. Orang yang gak bisa bersyukur dengan hal yang sedikit, ntar yang banyak pun dia gak bakal bersyukur. Dikasih amplop, dikasih duit, waduh, kayaknya isinya tebel nih. Kepikiran dia satu rumah, tebel nih kayaknya nih. Udah mau beli apa ntar ya? Pas dibuka ternyata tebalnya isinya 2 ribuan. Makan tuh tebel. Segini doang. Ngapain gue jauh-jauh datang? Dasar lo. Apa otak amplop? Malam yaskur digolin lah yaskur. Gak dikasih. Tahu gak ada orang yang habaib itu la nuridu minkum jazaan wala syukuro. Jangankan amplop, jangankan bingkisan, kalimat terima kasih kita nggak minta. Makasih Ustaz, enggak, kita nggak minta. Kalau beneran ya, kalau masih gampang ya. Tapi kalau udah belok, berani berapa, wani biro. Anak nih followersnya banyak loh, masa mau ngundang Anda dikasihnya segitu loh. Kalau ada habaib kayak gitu berarti dia udah menyimpang. Nah, apa aja kan Muhammad dosa bang. Berarti udah menyimpang. Nggak tahu nggak habaib, para pendahulu kami ini, mereka banyak memberi, nggak pernah minta. Zaman sekarang ngasih kagak, mintanya banyak. Yang kayak gitu berarti udah menyimpang. Tempat jauh nggak apa-apa, kalau bisa kita yang modal. Bensinnya kita modal, tolnya kita yang modal. Gang sempit, mau masjid gede, mau gang sempit, semuanya nggak ada yang beda, nggak dibedain sama sekali. Nggak ada bedanya. Semuanya Rasul bilang gimana Rasul? Idza da'a miskinun ajabahu ijabatan. Itu Rasul tahu nggak? Zaman sekarang ada orang kalau mau ngundang dia harus punya budget. Kalau nggak punya budget nggak bisa ngundang dia. Anda mau tanya, ngundang Nabi Muhammad tarifnya berapa? Tahu nggak? Orang paling miskin bisa ngundang Nabi Muhammad. Wah, beliau nggak pernah pandang bulu. Mau orang miskin, mau orang kaya, mau orang terpandang, mau orang kaum marginal, Rasul kalau diundang langsung beliau bergegas untuk hadirin. Habaib pun kalau masih lurus ya begitu sebenarnya. Betul-betul menghiasi dengan akhlak yang baik. Bagi mereka dakwah itu mempersembahkan. Bagi mereka dakwah itu melayanin, bukan dilayanin. Itu baru dakwah. Wa tashihun niat, lurusin niatnya apa dalam berdakwah, niatnya apa untuk beramal, untuk khidmah sama Allah, untuk khidmah sama agamanya Nabi Muhammad, atau untuk cari popularitas. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma. Seseorang akan mendapatkan persis dengan yang dia niatkan. Ma'a infaqil awqat fi anwa'it ta'at, menggunakan waktu dengan berbagai macam ketaatan. Wal baqiyatus shalihat, wa tashihun niat, wa suhbatul akhyar, bergaul dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang baik. Kadang ada orang wa musaramatil asrar, menjauh daripada orang-orang yang pergaulan yang circle yang agak baik. Kadang ada orang sebagian ngomong kayak gini, ente tuh bergaulnya teman-teman nongkrongnya ente tuh orang-orang gak baik loh, orang-orang gitu. Wah, itu mah cuma dia, Anda gak ikut-ikutan kok. Kata siapa? Kalaupun nggak ikut-ikutan bukan enggak, tapi belum ikut. Entar lambat laun bakal ikut. Karena kita adalah cerminan daripada teman duduknya kita. Ente senang duduk bareng sama orang-orang soleh, sama orang-orang baik, berarti sama orang-orang yang akhlaknya bagus, berarti sifat itu juga ada dalam diri kita. Meskipun belum kelihatan.
tapi sifat itu ada dalam diri kita. Karena apa? Karena kita dekat duduk sama dia karena dia adalah orang yang alim, karena dia adalah orang yang soleh, karena dia adalah orang yang akhlaknya bagus. Kita dekat duduk sama dia, berarti itu sifat ada juga sama dalam dirinya kita. Tapi kebalikan, kalau dekat duduk sama tukang gosip, dekat duduk sama orang yang dekat yang menjudul, sampai duduk sama orang yang suka main slot segala macam, berarti itu sifat buruk tuh juga ada dalam diri dia. Na'udzubillah min. Wa humulin wa kimasni, kata Nabi bilang humul itu gak suka tenar. Mereka sebisa mungkin menyembunyikan daripada keutamaan yang mereka punya. Kalaupun akhirnya terkenal, maka itu karena bukan pilihannya mereka, tapi karena karena pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Ada wa nafrati wa ihtiyas anil ghawa wal ubas ma'a idraki wa insaf wa tisabi bi makarimil awsaf ma'a nufusin abiyya wa himamil aliyah wa wara'i hajiz, dan juga sifat yang wara' wa zuhdin najiz. Sifat yang wara' ini bagian ketiga ya daripada ilmu, amal sama sama wara'. Wa zuhdin najiz, zuhud enggak cinta dunia. Siapa tuh orang yang enggak cinta dunia? Apakah orang yang bajunya jelek? Apakah orang yang rumahnya cuma sepetak doang berarti dia zuhud gitu? Belum tentu. Zuhud itu urusan hati, bukan urusan tangan. Kadang ada orang kaya, dia lebih zuhud daripada orang miskin. Karena apa? Karena kekayaan yang dia punya itu bagi dia cuma titipan doang. Titipan, numpang lewat. Ini miliknya siapa? Ini miliknya Allah, bukan punyaannya, bukan. Sehingga harta yang dia punya gak bikin dia jadi sombong, gak bikin dia jadi ngerendahin orang lain. Bahkan dia menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada orang miskin, udah miskin gak zuhud lagi. Ngenes banget orang udah miskin gak zuhud. Apa ya? Dia miskin, dia gak punya apa-apa, tapi hobinya ngelirik kepunyaan orang. Oh enak ya kalau punya kayak gini ya, enak juga ya kalau punya kayak gini. Udah miskin gak zuhud lagi. Siap banget. Kan minimal udah miskin ya zuhud lah gitu, minimal kan. Kita agak udah miskin gak zuhud lagi. Bahwa mereka tuh zuhudnya luar biasa. Makanya keluarga Balawi, para pendahulu kami kebanyakan miskin semua, kebanyakan. Kalaupun ada yang kaya, itu kayanya bukan karena mereka mau lagi-lagi. Karena apa ya? Karena duit ngikutin mereka. Ada orang ngikutin duit, enak gak ngikutin duit? Enak banget. Enggak, mereka terkadang kemudian berputus. Tapi emang duit rezeki nyariin, datang terus. Sehingga ada segelintir dari mereka yang punya harta. Di antaranya siapa? Anaknya Syekh Abu Bakar bin Salim itu duitnya banyak. Husain, Al-Husain ibn Syekh Abu Bakar bin Salim. Salah satu anaknya Syekh Abu Bakar bin Salim yang makom kewalian yang paling kelihatan itu beliau. Duitnya banyak. Dikritik sama orang. Ada Alawiyin biasanya tuh zuhud tuh miskin orang-orang, tapi kalau antum ini banyak duit. Dikritik kayak gitu. Karena apa? Kalau lagi iring-iringan ziarah Nabi Allah tuh udah iring-iringannya paling mewah. Apa iring-iringannya tuh budaknya, ininya segala macam, anaknya banyak terus. Tahu apa kata jawabannya beliau? Jawabannya nyelakit banget. Lau tafallatat minni lahdzah ma taharrakat minni sya'rah. Andaikan semua ini sirna dalam sekejap, maka sedikit pun tidak bergerak bulu yang ada di tubuhku. Itu zuhud tuh betul-betul. Kita jangankan semua harta yang kita punya. Itu di dompet 100.000 hilang, kepikiran kan? Banyak juga 100.000 bisa buat ini. Itu baru 100.000 doang. Itu apa kata Bang? Andaikan semua harta nih yang Anda punya hilang dalam sekejap, Anda sedikit pun gak sedih, bodoh amat. Karena apa? Karena cuma di tangan, biasanya masuk ke dalam. Kalau kita kan enggak ya, 100.000 hilang kepikiran. Wah, kan parkir tadi, astagfirullahaladzim. Di dompet ada 2 lembar nih. Yang satu 100.000, yang satu 2.000-an. Ada kan parkir, dia lihat dikasihnya mungkin lagi buru-buru gitu atau apa. Pas dia lah, yang sisa 2.000, astagfirullahaladzim. Berarti yang 100.000 tadi Anda kasih kan parkir. Aduh, pengen minta lagi, takut ribut kan. Baru 100.000 doang. Emang kita penyakit cinta dunianya masih banyak ya? Iya, kata Imam Ahmad itu kita nggak ciri orang yang nggak cinta dunia. Bagi dia sama aja emas sama batu bata, nggak ada bedanya. Kalau kita sama, masing-masing ya, hadir majelis Masya Allah, DPS Tengsel nyiapin, Robito Tangsel nyiapin yang datang dikasih emas batangan.
Contoh, nggak beneran nggak? Rame ntar emas batangan mulu. Tahu dia dikasih batu bata, yang lain dapat emas semua. Itu dijamin tuh malamnya nggak bisa tidur. Ya Allah, tadi orang-orang pada dapat emas, gue dapat batu bata. Nah, katanya nggak cinta dunia, makanya ngaku aja ngaku nggak usah ngomong enggak, anda nggak cinta dunia kok, ngomong kosong. Kita masih cinta dunia, tapi minimal kita bermujahadah untuk tidak cinta dengan. Mungkin itu aja ya untuk malam hari ini. Udah agak malam tadi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita istiqomah terus, sehat walafiat. Nanti kita membahas daripada bulan depan kita akan menyelami lebih jauh tentang pengenalan tentang apa sih itu tarifahnya Ba'alawi, supaya kita bisa mencontoh daripada jalannya mereka. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita di jalan orang saleh. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malaa'ika ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam أجمعين. ولقد أشرت لنبي من أصابه وتهي القلوب وتهيج الأشجان وضربت حتى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكنه قد في السرائر قد دعا لمليه سرفة ربنا وهدانا. وإذ ابتززنا بالمودة هاهنا نرفع عيني فقرنا ورجانا، للواحد الأحد الذي إلينا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله هبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا، أدرنا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأعمال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا، واسلك بنا بنهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعت أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا، واربط به في كل هال حبلنا وعبال من ود ومن والانا، والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا، والهادرين وسائيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فاهدك سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا، وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واقمع كل من عادانا، وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعافي أجل مرضانا، واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحنا وقبانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا بصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الفاتحة.